jumpa lagi dengan Octasius Octa Delicious. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you are real right now. You look into my eyes and felt a feeling, and nothing got it feel like a slim night. Hey, come on closer, now I'm waiting for you, but don't hurry also. Nah teman-teman, sekarang kakak Okta sudah sampai di Balikpapan. Jadi tadi pagi penerbangannya itu tercancel. Jadi harusnya itu tadi pagi kakak Okta berangkat jam 6 pagi, setengah 6 sudah sampai di bandara. Tapi ternyata katanya pesawat Batik Airnya cancel. Jadi kita berangkatnya dari Jakarta itu jam 1 dan sekarang kurang lebih jam setengah 5 baru tiba di Balikpapan. Oke, sekarang kakak Okta mau ambil bagasi dulu. Lalu kakak Okta sudah dijemput dengan ponakan-ponakan keren. Yuks. Oke, sambil kita menunggu bagasinya nggak banyak karena juga penumpangnya nggak banyak sih teman-teman. Nah, itu bagasi Kak Okta. I gave you 10 a week ago. You told me that you got me when your check came home. I've been waiting patiently cause you my homie bro, but times is getting hard so I'ma need to see that cheddar though. You ain't been picking up, you finding escapes. I might have to white you out just like you Colgate. You been ducking at the crib thinking that you safe, but little do you know I'm posted right up in your driveway. I'ma beat you up, I'ma tear you down, I'ma turn your little smile into a big old frown. Cause evidently you don't wanna send a message now. Oke, jadi Balikpapan ini merupakan kota kelahiran kakak Okta, teman-teman. Jadi dulu lahirnya di sini di Balikpapan, tapi bukan berarti di papannya. Suka banyak pada bilang di Balikpapan, di atas papan. Mana yang jemput ya? Tunggu. Mukanya sudah kayak buka kasur. Secara dari tadi malam itu udah nggak tidur lagi. Soalnya pikir mau penerbangan jam 7. Jadi kok aku suka nggak bisa tidur kalau sudah mau penerbangan jam segitu. Jadi kayak tidur ayam gitu. Sambil menunggu gimana ya? Oke. Dan ini tim penjemputnya. Iya. Ini pakai mana yang kecil? Mana yang kecil? Kata, aduh, yang kecil. Kenapa masih kecil? Kenapa masih kecil ini yang kecil ini? Kenapa masih bayi yang bayi ini? Kenapa masih bayi? Kenapa masih bisa gendong? Coba kita gendong. Jadi ini masih aduh, bismillah, ini masih kecil. Ini kenapa masih bayi? Ini kenapa masih bayi? Ini kenapa masih bayi? Bayi. Jadi teman-teman, ini ponakannya kakak Okta yang Koci. Namanya siapa? Edric Oliver si Koci. Masih bisa digendong, lihat tuh. Ayo. Oke, jadi kita sekarang sudah di mobil perjalanannya. Jadi ini ponakannya kakak Okta, namanya adalah Matthew Devin. Tapi panggilan kesayangannya adalah Memet. Dia akan segera berulang tahun tanggal berapa, Met? 27 Januari. Enggak, soalnya ini mulutnya ketutupan masker. Gak apa-apa ya teman-teman ya. Nah, ini si Koci nih. Tuh. Si Koci mau bilang apa, Koci? Koci ini bisa melakukan hal-hal yang orang lain nggak bisa. Orang lain bisa, tapi Koci bisa melakukan. Coba Koci. Gimana? Orang lain tidak bisa melakukan, tapi adik bisa. Coba. Bisa melukis, mewarnai, bisa berenang. Pintar berenang si Koci. Selain itu,
tidak bisa, tapi adek bisa. Tunjukkan. Ayo dek. Mulutnya itu loh dek, gitu. Malu masih. Iya. Kaget ya. Yang bikin mulutnya tuh lah, masuknya tante. 3. Nggak bisa. Oke, jadi sudah lama tidak melakukannya karena mungkin faktor kelamaan di rumah atau kelamaan di hatinya. Nanti kita latihan lagi ya di rumah ya dek ya. Oke Koci. Oke siap. 1 hour later. Adek mau bantuin papi kah? Cuci tangan, Mbak, cuci tangan. Itu sayur. Ke rumah nih teman-teman. Nih sekarang kita mau unboxing apa aja hadiahnya. Oke. Unboxingnya apa nih? Oleh-oleh dari Jakarta. Ayo, bega. Mak Jadi apakah oleh-olehnya dari Jakarta menuju Balikpapan? baju dong, Baju, sepatu. kurang isi lemari. Nggak bisa dipakai juga mau kemana? Sepatu. Jadi Kakak Okta ini kan mau pulang ke Balikpapan besok. Jadi pesanannya itu oleh-olehnya tuh brokoli dong teman-teman. Ini brokolinya berapa bang? 30. Ini 30. Kalau di Balikpapan tuh harganya 70.000 dong sekilo. Ini sekilo. Kalau yang bunga kolnya berapa bang? 25. Kalau yang bunga kolnya 25. Kalau di Balikpapan ini kalau nggak salah bunga kol harganya 50 apa 55 gitu. Jadi Kakak Okta mau beli dulu ini brokolinya 10 kilo, yang bunga kolnya itu 5 kilo. Ini brokolinya pesan 10 kilo, Ya. yang bunga kolnya 5 ya. Oke, siap. Ambil besok ya. Oke. Oke, kita ambil besok ya. Dari Jakarta ke sini brokoli. Tapi di sini nggak ada juga, lagi mahal sih brokoli. Mahal banget ini, Balikpapan 70.000 kilo. Ya langsung di share, nggak Iya. cukup kulkasku ini Cepat. nanti. Ya, ambil bantuin Mami. Mana HP mami? Soalnya nggak ini nih. Ini tadi berapa? Ini tadi 30.000 sekilo dari kamu beli. Brokoli 30.000. Makan mie malam. Aduh. Ntar dulu Mami mau kerja dulu. Udah makan mie. Met, jangan makan mie terus. Makan mie kemarin makan mie. Terus itunya jajan. Malamnya kita makan sate. Kemarin. Ya Tuhan, kemarin lagi. Jualan dulu ya Bu. Ini bisa dimakan dong? Ya bisa dong. Bisa, semua bisa dimakan. Ada Ini bumbu. bukan pengkalnya, ini anunya daunnya ini. Iya, nggak apa-apa, bunganya kalau nggak yakin. Itu ada bumbu pecel kok, kita jadi itu tinggal disiram bumbu pecel aja nanti di ikan teri.
kilo. Udah, langsung lumayan kan, soalnya kulkasnya itu nggak cukup. Kulkas kita. Bisa dimakan. Kalau ini nggak tahu. Deh. Tuh kan, ini aja udah 1 kilo. Ini memang kok aneh sih, udah mahal-mahal dibeli. Nah, sebel aku. Tuh, bisa 1,5 kilo. Mahal dia mau ngambilnya 1 kilo. Ini nih baru 1 kilo. Ya? Siap, dikukus pun boleh. Oh, istrinya Frans 2 kilo. Apa? Ya udah berdiri aja depan pintunya. Udah nanti dibukain pintu. Tuh. Ini semua isinya brokoli dan bunga kol. Yang warna putih. Buncit. Jarjit. Jarjit. Pen. Ada suka? Ada suka? Ada suka? Kalian aja. Perjanjian dipindahkan dan kemudian Tuhan memenuhi bait suci. Pada waktu itu Raja Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, yakni para pemimpin puak di Yerusalem, untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Maka pada hari raya di bulan Etanim, yakni bulan ke-7, berkumpullah di hadapan Raja Salomo semua orang Israel. Setelah semua tua-tua Israel datang, maka imam-imam mengangkat tabut itu. Mereka mengangkut tabut Tuhan dan kemah pertemuan dan segala barang kudus yang ada dalam kemah itu. Semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri bersama-sama dengan dia di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Itu ke tempatnya di ruang belakang rumah itu, di tempat maha kudus, tepat di bawah sayap kerup-kerup, sebab kerup-kerup itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu, sehingga kerup-kerup itu menudungi tabut serta kayu-kayu pengusungnya dari atas. Seluruh jemaah Israel sedang segenap jemaah Israel berdiri. Israel, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau bermaksud mendirikan rumah untuk namaku, dan maksudmu itu memanglah baik, hanya bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah itu, melainkan anak kandungmu yang akan lahir kelak, dialah yang akan mendirikan rumah itu untuk namaku. Yang difirmankan Tuhan, aku telah mendirikan rumah ini untuk nama Tuhan Allah Israel, dan telah menyediakan di sana tempat untuk tabut yang memuat
perjanjian yang telah diadakan Tuhan dengan nenek moyang kita ketika mereka dibawanya keluar dari tanah Mesir. Salomo di depan mesbah Tuhan di hadapan segenap jemaah Israel, ditadahkannya lah tangannya ke langit lalu berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit, di atas dan di bumi, di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu. Engkau yang tetap berpegang pada janji-Mu terhadap hamba-Mu Daud, ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tangan-Mu apa yang Kau firmankan dengan mulut-Mu, seperti yang terjadi pada hari ini. Apabila umat-Mu Israel terpukul kalah oleh musuhnya karena mereka berdosa kepadamu, kemudian mereka berbalik kepadamu dan mengakui nama-Mu, dan mereka berdoa dan memohon kepadamu di rumah ini, maka Engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga dan mengampuni dosa umat-Mu Israel dan mengampuni dosa umat-Mu Israel dan mengembalikan mereka ke tanah yang telah Kau berikan kepada nenek moyang mereka. Apabila langit tertutup sehingga tidak ada hujan sebab mereka berdosa kepadamu, lalu mereka berdoa di tempat ini dan mengakui nama-Mu, dan mereka berbalik dari dosanya sebab Engkau telah menindas mereka, maka Engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga dan mengampuni dosa hamba-hamba-Mu umat-Mu Israel, karena Engkaulah yang menunjukkan kepada mereka jalan yang baik yang harus mereka ikuti, dan Engkau kiranya memberikan hujan kepada tanah-Mu yang telah Kau berikan kepada umat-Mu menjadi milik pusaka. Apabila di negeri ini ada kelaparan, apabila ada penyakit sampar, hama, dan penyakit gandum belalang atau belalang pelahap, apabila musuh menyesakkan mereka di salah satu kota mereka, apabila ada tulah atau penyakit apapun, lalu seseorang atau segenap umat-Mu Israel ini memanjatkan doa dan permohonan di rumah ini dengan menadahkan tangannya, karena mereka masing-masing mengenal apa yang merisaukan hatinya sendiri, maka Engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga, tempat kediaman-Mu yang tetap, dan Engkau kiranya mengampuni bertindak dan membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan segala kelakuannya, karena Engkau sajalah yang mengenal hati semua anak manusia, supaya mereka takut akan Engkau selama mereka hidup di atas tanah yang telah Kau berikan kepada nenek moyang. Papi, abang, Edric. abang yang dulu. Ada yang mimpin. Yuk. Ada. Ada yang keras suaranya. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah makanan kami sekeluarga pada malam hari ini. Jadikanlah makanan kami sekeluarga kesehatan dan kekuatan bagi tubuh jasmani kami sekeluarga. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, amin. Amin. Ini jangan disemen dulu. Maju. Maju. Apa? Sudah makan dulu, makan. Ini ada yang disuapin dulu ya. Udah matikan aja TV-nya. Kasih mana Dek makan? Ayo, nggak usah. Matikan aja. Ayo. Matikan aja, matikan Dek makan. Ayo.
Iver, pemuda yang garang di luar rambut di dalam. Oke, ayo kita makan. Betul? Jadi makan ya. Mau buku kecap. Makan brokoli yang tadi oleh-oleh. Makan. Kenapa papi potong itu? Kenapa papi itu potong? Jadi kulitnya kenyang. Kan ini biar bisa dimakan rame-rame. Kalau cuma ditusuk nanti yang lain nggak bisa makan. Dimasak sebelumnya. Ini Far. Ini bisa dimasak. Enak. Ya mama. Hanya ada satu deh, ada yang udah makan sate ayam. Ini nah sate nggak boleh campur sama ikan. Ikan apa? Ikan yang ikan. Sate, ikan. Dan pemirsa, itulah beberapa orang yang berperilaku garang di luar, namun ternyata lembut di dalam. Udah sih, Apa? bumbu kecilnya. Untung dia nggak minta. Tahu dikasih Nona. Tadi. Potong tuh. Iya, maaf. Tinggi pernah terjadi, bahkan sampai berhari-hari hingga mencapai ratusan hari. Lalu yang mengalaminya, Banget. Batang paling sering diguyur hujan. manakah yang memiliki curah hujan paling Bogor. A. Bogor, B. Batu Raden, C. Bandung. Simak jawabannya. Bisa main sate nanti. Katanya, saya mau. Pedas. Ya udah makan udah. Enak banget. Tinggal kuahnya aja. Disiapin papi. Dia kenapa? Tambahin. Habis. Ya elah. Nggak apa-apa. Nggak pernah makan sate. Baru kemarin makan sate. Tuh abang. Itu babang nonton yang baru habis tuh. Makan. Nah, Ayo Dek, cepet Dek. Lontongnya lo habis sih. Dia jangan cerita terus, dia makan dulu. Abis ini Edrik mau tante masak supaya kita besok bisa makan. Satenya kurang 3 aja yang belum abang habisin. Besok sekolah. Iya sampai jam 12. Kayaknya habis sekolah. Online. Devin sekolah sampai jam 4. Jam 4 jam 2. Sampai jam 3. Ya udah, nanti sama adek ya kan? Abangnya kan jam 3 itu. kalau di rumah Pak. Nanti kan abang jam 2 nanti ada itu. Ya udah kita main. Apa mau tambah? Edrik. Oh ya ada. Tambah nasi. Nasi lagi nasi. Jadi ini suruhnya makanan lesehan. Keren kan? Menunya Bukan tuh lesehan karena nggak ada meja makan. iya. Tuh meja. Nggak cukup buat. Nggak usah. Abang kalau lihat tante ini makin cinta sama mami kan? Bandingkan berarti. Loh, Selisih bukan. berapa? Mami lebih baik kan? Nggak galak. Kan ini ya galak. Wah. Tadi cuman bilang tante sayang sama matanya Abang Memet. Ya kan? Soalnya kemarin anaknya teman tante ini umur 12 tahun operasi katarak. Kan tante takut kalau itu kejadian sama abang. Tuh, Itu cara tante sayang. katarak. Katarak tuh itu Browsing, banyak browsing. karak-karak di matanya. Tiap hari makan handphone dia. Bapin. Abang Kalau ayam betul, katarak itu anak untuk orang tua. Makanya anak juga ada sekarang. Ropi dong. Abang ayam kan? Ya makanya harus saling mengingatkan. Kan tante kalau sayang kasih tahu. Kalau laki-laki itu tante cubitin terus sampai nangis nggak dikasih makan. Baru galak. Bang, sopan abang kan? Ayo ada kayak, Sebetulnya makan sama-sama itu ada etika. yang belum berubah ya. Abang, baik.
Ada sendiri nanti di ruang tamu, kamar semua nanti. Nana mungkin cukup 5 orang, 4-5 orang. Mami sama papi di kamar depan. Dek, Terus kayak mana? Di kamar AC, ade, abang sama tante Nang di kamar kita. Dingin mak. Iya lah. Apa-apa tadi juga nggak suka pakai AC. Jadi biasa mami. Ya ada pakai AC dingin. Anaknya katanya, mami katanya itu lebih enak di kamar panas. Tante lebih suka kamar panas. Panas, ada AC kok, ada kipas angin. Bogor tidak termasuk Dek. kota dengan Ada. hujan tertinggi di dunia. Tuh Bogor nggak masuk. Udah ada tempat videonya biar disuruh adek. Tingkat curah hujan 454 mm. Tuh Bogor nggak termasuk. Di daerah Ya kan? Enggak. Begini. Udah habis tuh udah kayaknya tadi nyenterin adek. Tadi udah duduk bebas.